berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Iya. Ya, masuk semua ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan susunan macam-macam dari dua sistem saraf pusat dan dua sistem saraf tepi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang kedua, menganalisis dua cara kerja dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berupa RQA yang dipadu TPS. Dengan pendekatan pembelajarannya berupa pendekatan konstruktivisme dan metode pembelajarannya melalui penugasan, diskusi, dan presentasi. Baik, bisa kalian lihat gambar di depan? Bisa, Bu. Ada apa saja gambar di depan? Manusia, otak, terus ada mata, terus ada paru-paru, Ada saraf. Ya, benar. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, saat kita melakukan suatu aktivitas seperti berjalan, kemudian mengambil sesuatu dan lain sebagainya, kira-kira menurut kalian siapa yang menjadi pengendalinya? otak dan sistem saraf, Bu. Ya, benar. Jawabannya yaitu otak ataupun sistem saraf. Dari gambar tadi yang Ibu tunjukkan, bisa kalian sebutkan sistem saraf terbagi menjadi berapa dan apa saja? Terbagi menjadi dua, Bu. Benar, apa saja? Saraf pusat dan susun tulang belakang. Terdiri dari Otak dan susun tulang belakang. Lalu sistem saraf tepi terdiri dari sistem somatik dan sistem otonom. ya, benar. Nah, ternyata dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita dikendalikan oleh otak ataupun sistem saraf, di mana otak adalah suatu sistem saraf pusat, sehingga di mana jika otak atau sistem saraf kita mengalami kerusakan, maka akan sangat susah sekali untuk diobati. Dikarenakan yang rusak adalah bagian sistem yang menjadi pengendali di dalam tubuh kita. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempelajari sistem saraf agar kita lebih memahami cara kerja sistem saraf yang begitu kompleksnya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat pertanyaan beserta jawabannya untuk materi hari ini. Kemudian dikumpulkan melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Jadi, apakah sudah kalian kumpulkan semua tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Minggu lalu Ibu juga sudah membentuk kelompok untuk hari ini, bukan? Sudah, Bu. Ya, untuk keterangan kelompoknya, kelompok 1 yaitu Tiara dan Diva, kelompok 2 Umi dan Dea, kelompok 3 Mega dan Ella. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan sistem saraf. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Baik, Bu. Jadi sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Untuk bagian sistem saraf tepi terbagi dari sistem saraf sensorik dan motorik. Oh ya, kalian silakan juga berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu.
melihat video tadi, silakan kalian berdiskusi dengan pasangan kelompok kalian mengenai masing-masing materi sistem saraf tadi. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Apakah cukup? Cukup. Insya Allah. Ini mungkin bisa ditambahkan dengan cara kerja sistem sarafnya ya. Iya, baik Bu. Setelah ini Ibu akan menunjuk beberapa kelompok untuk presentasi di depan kelas, mulai dari kelompok 1, 2, dan kemudian kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering didengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan mengantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu fungsi sensori. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dari tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengolah respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon fight or flight atau kebalikannya. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi barusan. Baik, Ibu akan memberikan evaluasi dari presentasi kelompok 1. Menurut Ibu, penjelasan yang diberikan kelompok 1 sudah cukup sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sistem saraf, sudah runtut dan jelas juga. Sudah diperkuat juga dengan pemberian gambar, tapi mungkin juga bisa diperkuat lagi dengan dilengkapi video mengenai sistem saraf pusat ya. Nah, selanjutnya silakan kalian untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan yang sudah dipresentasikan tadi mengenai sistem saraf pusat. Mungkin salah satu dari kalian bisa membuat kesimpulan. Saya Bu, ya Mbak Mega, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu saraf adalah satu sistem terpenting pada manusia. Tanpa saraf, manusia tidak bisa bergerak. Ada banyak bagian saraf, yaitu saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi.
aktivitas motorik, volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Begitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Mega atas kesimpulannya. Sama-sama. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari barusan. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apa saja yang termasuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Saya Bu. Ya, Mbak Mega silakan. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Ya, benar. Kemudian bagaimana kerja dua sistem saraf tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak ya. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari, Bu. Ya, benar. Baik, bagus semua. Setelah semua materi yang sudah kita pelajari, Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi mengenai materi hari ini. Jadi, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh kalian. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang ada di dalam sarafnya, terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem yang mengontrol fungsi tubuh secara sadar disebut dengan otonom, sedangkan sistem yang mengontrol tubuh secara tidak sadar disebut somatik. Saraf otonom umumnya bekerja pada organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Kerja utamanya adalah untuk aktivitas eksternal, organ internal, sehingga organ-organ tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan. Sistem saraf simpatik akan aktif ketika terjadi stres dan dalam keadaan darurat. Ia bekerja untuk mempersiapkan seorang merespons sesuatu, untuk mempersiapkan tubuh saat menghadapi stres secara tiba-tiba. Saraf parasimpatik mendominasi ketika tubuh sedang beristirahat dan berperan dalam proses pencernaan sehingga dapat menyerap nutrisi secara efisien dari makanan yang kita makan. Nah, itu adalah sedikit penguatan dari Ibu mengenai sistem saraf yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, tolong kalian pelajari materi mengenai kelainan atau penyakit pada sistem saraf terlebih dahulu ya. Nah, untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai sistem saraf pusat dan saraf tepi, juga cara kerja sistem saraf, dan bisa kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ini tugasnya. Baik Bu. Dan sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bertanya mengenai materi hari ini? Belum Bu. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat untuk kalian. Jangan bosan-bosan ya bertemu dengan Ibu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan datang dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.